Baik, saya ingin ke Mas Hanta menjawab pertanyaan menggantung tadi. Apakah yang terjadi kemarin begitu banyak sekali serangan personal dan hal yang mana yang bisa dikatakan merupakan serangan personal dan ini nggak masuk bagian dari serangan personal, Mas Hanta? Ya, Tisa, pertama soal serang menyerang dulu ya. Siapa menyerang, kemudian siapa yang diserang, pola ada yang ofensif, yang di defensif dan seterusnya. Ini saya kira posisi ini wajar. Kenapa? Karena debat ini kan kalau kita lihat debat capres tapi cita rasa calon menhan kemarin itu. Isunya memang sangat menhan. Yang kedua debatnya seperti satu incumbent versus dua penantang. Kenapa saya mengatakan ada istilah incumbent padahal Pak Jokowi tidak maju lagi? Karena tiga hal. Satu, pasangan Prabowo Gibran ini didukung pertama tentu karena menhannya, posisi Pak Prabowo sebagai menhan. Wajar kalau kemudian diserang, saya kira tidak ada yang aneh. Yang kedua, posisi Pak Jokowi di mana Pak Prabowo mengambil Mas Gibran sebagai Jokowi Junior itu kan memperkuat posisi incumbенsinya. Nah, sehingga posisi Pak Jokowi dan persepsi publik berada di paslon nomor 2 ini memperkuat posisi mereka berada di incumbent. Dan biasanya incumbent kan diserang. Nah, yang ketiga ini yang paling penting karena secara elektabilitas posisi paslon 2 ini kan berdasarkan berbagai macam data survei tertinggi, bahkan mereka menargetkan untuk menang dalam satu putaran. Nah, pada posisi ini dengan berbagai macam tadi ada faktor Pak Jokowi dengan infrastruktur kekuasaannya, infrastruktur mesin politik, pendukungnya dan seterusnya, dua penantang lainnya itu dengan waktu yang relatif semakin singkat. Kita lihat Pilpres tinggal 1 bulan lebih kepada debat yang lalu, maka wajar ibarat pertandingan sepak bola. Kalau kemudian ada ketertinggalan dalam skor pertandingan, itu harus menyerang. Tidak ada pilihan lain. Kalau sama-sama misalnya posisinya imbang, itu semakin hati-hati. Sehingga yang bisa kalau sama-sama diam, tenang, tidak ada menyerang, itu selain posisinya tidak menarik, ya tidak berubah. Posisi elektabilitasnya wajar kalau kemudian Mas Ganjar, Mas Anies lebih kuat serangannya kepada Pak Prabowo. Selain posisi Pak Prabowo didukung oleh Pak Jokowi dalam tanda petik tadi ya. Nah, karena itu dengan waktu yang istilah saya dalam ibarat pertandingan sepak bola tadi, maka yang mungkin bisa berubah ya dengan serangan yang kencang oleh yang masih tertinggal, atau dia bisa berubah berharap ada blunder politik. Kalau antara dua itu yang terjadi, maka kemungkinan konstelasi elektabilitas akan berubah. Jadi dalam konteks ini wajar kalau ada siapa yang diserang dan menyerang. Kalau kemudian Pak Prabowo yang menyerang, kemudian Pak Anies tenang-tenang saja, itu kan terbalik posisinya. Itu satu. Yang kedua, saya ingin menjawab pertanyaan Tisa tadi. Menurut saya begini ya, debat yang berkualitas itu mestinya ada 3 aspek, ada 3 amunisi yang ditarungkan. Pertama ada sisi gagasan, visi misinya, programnya. Ini yang harus ditempurkan. Jadi dalam konteks ini KPU membuat formatnya bagaimana membuat diferensiasi, memfasilitasi agar program-program yang ditampilkan oleh paslon itu punya diferensiasi, punya pembeda. Bagaimana formatnya untuk menstimulus itu? Itu satu. Sehingga kalau kemudian kebijakan, program yang diserang itu bagus. Sehingga kita sebagai penonton, calon pemilih itu bisa membedakan antara satu yang lain. Nah, substansi ini kan kadang kalah, kadang berkurang dari isu-isu yang lain. Tapi jangan lupa tidak hanya substansi program, Tisa. Yang kedua adalah wajar dan sah-sah saja yang ditempurkan adalah rekam jejaknya si kandidat. Bagaimana soal personal, tanda petik ya, personal rekam jejak dia ketika dia menjadi gubernur, ketika dia menjadi menjadi menteri, kebijakan dia sebagai menteri kemudian diserang, itu juga wajar. Dan inilah yang membuat dinamis, menurut saya wajar saja. Dan yang ketiga tentu dari sisi kompetensi, kemampuan dia dalam skill dalam kepemimpinannya, kalau kemudian diberikan catatan juga wajar. Nah, karena itu formatnya Tisa menurut saya selain memfasilitasi diferensiasi soal program, yang kedua KPU harus saya kira penting untuk memberi ruang debat ya. Beda dengan dialog. Dialog kan biasa tanya jawab. Nah, sehingga yang didebatkan itu rasional apa enggak? Ini masuk akal atau tidak? Itu wajar. Itu yang menurut saya justru menarik kalau diperdebatkan. Tetapi debatnya itu seperti Tisa tanyakan tadi, tergantung pada kandidat masing-masing. Apa yang didebatkan dan bagaimana menyerang. Kalau yang didebatkan itu, yang diserang itu berdasarkan fakta, berdasarkan data, itu akan memperkuat posisi elektoralnya. Tapi kalau kemudian itu hanya sekedar serangan pribadi, sentimen sifatnya, kemudian tidak punya data, tidak punya basis indikator penilaian dan seterusnya, itu tidak efektif. Justru akan menyerang balik, dia akan dianggap sebagai sekedar menyerang. Itu tergantung pada kandidat masing-masing. Yang kedua, bagaimana cara menyerang? Itu sah-sah saja. Tapi kalau pola menyerangnya itu dengan secara vulgar,
tradisi pilpres di Indonesia agak beda dengan di Amerika. Kita punya kultur, budaya timur dan seterusnya. Tapi kalau serangannya tajam, itu akan efektif seperti di debat-debat Amerika, di capres Amerika. Kalau di Indonesia menurut saya agak hati-hati. Yang disasar itu jangan salah target. Yang disasar itu kan bukan pendukungnya Mas Anies, bukan pendukungnya Mas Ganjar masing-masing, bukan pendukungnya Pak Prabowo, tapi orang-orang yang masih belum menentukan pilihan, undecided dan swing voters. Ini yang harus disasar, jangan sampai keliru. Kalau bahasanya Mas Iqbal, jangan berdakwa kepada orang yang sudah punya iman kuat. Justru orang yang belum punya iman politik, belum punya pilihan politik yang harus digeser. Jangan sampai Mas Anies, Mas Ganjar menyerang, itu yang tepuk tangan riuhnya pendukungnya yang sudah strong. Sementara yang di tengah antipati misalnya, itu yang harus diukur. Begitu juga, mungkin bisa juga kalau kemudian itu strategi untuk membuat blunder politik di lawan politik. Kalau Pak Prabowo tidak bisa merespon dengan baik, kemudian ada blunder, itu juga bisa mencetak skor. Nah, saya kira dalam konteks ini masing-masing kandidat pada posisi menghitung dampak elektoralnya seperti apa. Kan yang disasar itu siapa? Kalau kita bedah tadi soal orang belum punya pilihan dan belum mantap. Yang kedua, antara pemilih Jokowi dan kontra Jokowi. Kan punya segmentasi masing-masing itu. Yang ketiga, tipologi pemilih, ada pemilih rasional, ada pemilih psikologis, dan pemilih sosiologis. Dan satu lagi, Tisa, menurut saya penting buat KPU segera masukkan, ini di luar konteks serang-menyerang, di bagian akhir harus ada semacam ini ya, justru dianjurkan berdiri semua, saling salaman, dan seterusnya. Saya tidak melihat di debat terakhir tidak ada. Itu ya, sehingga kalau itu ada, Mas Andro, tidak perlu ada pertanyaan dari media kepada salah satu. Mas Hanta tadi mengatakan kenapa 01 dan 03 agresif karena secara elektabilitas masih tertinggal dari 02. Apakah karena itu akan tetap mempertahankan agresivitas menyerang di debat berikutnya? Justru kami melihat Pak Prabowo juga agresif banget. Mengatakan Pak Anies harus belajar ekonomi lagi. Padahal Pak Anies adalah seorang PhD dalam bidang ekonomi. Mantan rektor dan pengajar ekonomi. Ya, kemudian juga omon-omon ya. Jadi kami melihat tidak ada kedewasaan. Tadi nggak mau salaman, ya itu juga saya kira KPU harusnya membuat aturan SOP tuh. Jadi kalau bisa begitu selesai langsung digiring aja tuh suruh salaman tuh. Karena ini kan kita bicara anak-anak Indonesia ini sedang menonton bagaimana calon pemimpinnya masa depan. Kalau calon presidennya aja nggak mau salaman, nggak mau saling mendatangi, ya itu juga menunjukkan satu yang tidak edukatif. Justru itu menunjukkan sebuah citra yang buruk bagi bangsa ini ke depan. Ya. Jadi nggak ada hubungan sama soal senioritas di sini. Ini sama-sama posisinya setara sebagai calon. Ya, jadi saya melihat memang salah satu aturan yang ke depan harus diperkuat oleh KPU adalah langsung digiring aja, jangan boleh ada yang keluar, salaman, dipaksa gitu perlu gitu. Tapi kalau soal salaman itu sempat Pak Prabowo berucap ditanya oleh pihak wartawan, ya saya lebih tua dari beliau, dari Anies, katanya seperti itu disampaikan kepada Pak Anies. Ini kan dalam dia dong yang nyamperin saya pada saat itu seperti itu kira-kira kalimatnya. Iya kan selesai. Yang satu lagi salaman, yang satu pengen nyamperin kan langsung dia pergi alasan saya lebih tua ya. Jadi menurut saya ini adalah salah satu bentuk bagaimana kedewasaan. Makanya saya bingung juga. Tagline Pak Prabowo kan ikhlas. Tapi pada faktanya nggak ikhlas gitu loh. Habis debat baper, ya kan kejadian-kejadian 5 tahun lalu diungkit-ungkit, ya kan ngatain pengkhianat maling kundang. Ya padahal rakyat Indonesia juga ditinggalin sama dia yang milih dia 64 juta orang. Masyarakat santai aja nggak demo tuh. Masa Pak Prabowo demo gitu loh. Hanya karena ada hubungan masalah dengan Pak Anies. Jadi ayolah come on. Kita harus dewasa dalam berpolitik. Rakyat Indonesia memilih. Dan ini akan jadi kenangan. Rekam jejak digital itu nggak akan hilang. Makanya ketika Pak Jokowi juga pernah menanyakan soal tanah ke Pak Prabowo, maka Pak Jokowi juga nggak pas juga nanyain. Karena Pak Jokowi pernah menanyakan itu juga. Jadi hal yang biasa aja menurut saya. Jadi menurut Anda 02 ini masih baperan? Betul. Oke, Bang Juri nanti ditanggapi sesaat lagi hanya di Kabar Petang.